Wabarakatuh. Nama saya Sari Musamsi. Saya di sini akan mencoba menjelaskan pengertian proses dan belajar. Dalam ilmu teknik, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang sangat terkait yang bersama-sama mengubah masuknya menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan berbagai sumber daya. Proses satu runtunan perubahan, peristiwa dalam perkembangan sesuatu kemajuan sosial berjalan terus. 2. Rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. 3. Perkara dalam pengadilan, proses yang terjadi pada suatu sistem apabila selama berlangsung proses tidak ada panan atau kalor yang masuk atau keluar. Selanjutnya, pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku yang hasilnya dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulasi dan respon. Seseorang bisa dianggap telah belajar sesuatu jika dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, belajar yang penting adalah input yang berupa stimulasi dan output yang berupa respon. Belajar 1. Berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. 2. Berlatih. Ia sedang mengetik, murid-murid sedang karate. Itu adalah belajar, bisa dikatakan contohnya dengan cara murid sedang berkarate. Semua itu bisa dikatakan sebagai belajar. Poin ketiga, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman jarak jauh. Contohnya belajar yang menggunakan TV, radio, ataupun modul. Pengajar dan pelajar tidak bertatap muka langsung, itu bisa dikatakan sebagai belajar. Sepertinya dalam yang kita lakukan saat ini, menggunakan sistem online, itu bisa dikatakan sebagai belajar. Arti belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk kualitas perilaku seperti peningkatan pendidikan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Itu bisa dikatakan sebagai belajar. Jadi, proses belajar merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam pengembangan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik seseorang. Dalam hal ini adalah kemampuan yang harus dimiliki siswa atau peserta didik. Salah satu peran yang harus dimiliki oleh seorang kemampuan yang harus dimiliki siswa atau peserta didik. Salah satu peran yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk melalui tahap-tahap ini adalah sebagai fasilitator. Untuk menjadi fasilitator yang baik, guru harus berupaya dengan optimal mempersiapkan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik demi mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan yang diinginkan. Nama saya Sinta Nahdiantisa. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana proses pembelajaran pendidikan agama Islam dalam perkembangan teknologi. Dapat kita pungkiri, teknologi pada zaman dulu tidak dilibatkan dalam dunia pendidikan. Namun di era globalisasi ini, di era modernisasi ini, teknologi justru dimasukkan dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Hal ini justru sangat berpengaruh pada kurikulum pendidikan. Dulu peserta didik atau siswa itu hanya dituntut untuk mendengarkan materi yang diberikan oleh guru. Namun sekarang siswa dituntut untuk lebih aktif, cermat, kreatif
dalam menanggapi pembelajaran. Siswa diusahakan untuk dapat memecahkan masalah seperti bertanya, menjawab, bahkan menanggapi. Perkembangan atau proses yang terjadi ini sangatlah cepat, melesat bagaikan kilat. Hal ini juga berpengaruh pada fungsi guru itu sendiri. Dulu, guru hanya berfungsi sebagai transfer ilmu. Ilmu yang ia dapat ditransfer saja kepada siswanya. Namun sekarang, berperannya menjadi evaluator atau memantau kinerja peserta didik. Guru harusnya dapat memantau keterampilan peserta didik, pencapaian peserta didik sejauh mana pemahamannya. Itu sangatlah penting. Lalu setelah itu metode dengan perkembangan teknologi ini metodenya juga berubah, bukan hanya ceramah, bukan hanya hafalan saja. Kalau dalam pendidikan agama Islam bukan seperti itu saja. Metodenya ada banyak macam-macamnya. Guru harus dapat bisa memilih metode yang baik untuk anak. Guru harus dapat bisa memilih metode yang tepat yang dibutuhkan oleh anak. Jangan sampai guru memilih metode yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Dapat kita implementasikan dalam pendidikan agama Islam seperti pembelajaran tajwid. Dulu pembelajaran tajwid mungkin ditulis di papan tulis seperti itu. Namun sekarang ada media digital yang dapat guru fasilitaskan kepada peserta didik, hingga peserta didik itu tertarik dan memahami materi yang diberikan oleh guru tersebut. Mungkin itu sedikit penjelasan dari proses pembelajaran pendidikan agama Islam dalam perkembangan teknologi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Maulana, saya dari kelas 3G. Saya ingin berusaha menjawab sekaligus memaparkan penjelasan mengenai permasalahan yang ada di teknologi pendidikan, yaitu konsep bagaimana konsep yang baik proses pembelajaran pendidikan agama Islam dalam perkembangan teknologi. Pertama, teknologi. Teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia sehingga pekerjaan manusia mampu dilaksanakan dengan seefisiensi mungkin dan seefektif mungkin. Seperti contohnya, dahulu kita tidak bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Kita hanya bisa mampu berkomunikasi dengan jarak dekat. Sekarang kita, karena adanya teknologi komunikasi yaitu handphone, kita mampu berkomunikasi antara daerah dengan daerah, antara kita ada di sini dan rekan kita ada di sana, yang jauh di sana, kita mampu berkomunikasi dengan cara baik. Bahkan sekarang kita mampu berkomunikasi dengan secara tatap muka. Kita mampu seakan-akan kita dihadapkan dengan orang yang kita tuju. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teknologi. Teknologi itu sudah mencakup berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan di komunikasi, kehidupan informasi di dalam bidang industri, di dalam bidang kesehatan, di dalam bidang segala pun bidang itu, politik, terutama di bidang pendidikan yang kita akan bahas. Teknologi pendidikan itu adalah teknologi yang berhubungan dengan proses pendidikan, yang berhubungan dengan pendidikan untuk mengefektifkan, untuk memperlancar segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, berupa administrasi ataupun proses pembelajaran ataupun segala sesuatu hal yang mencakup aspek pendidikan. Konsep yang baik proses pembelajaran pendidikan agama Islam
dalam perkembangan teknologi, yaitu menjadikan teknologi sebagai media pembelajaran yang memiliki 5 tujuan. Di sini saya akan sedikitnya menjelaskan mengenai 5 tujuan tersebut. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada siswa, sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Ketika kita memberikan pembelajaran menggunakan media teknologi, minat siswa, pengalaman siswa akan berbeda dan akan bervariasi, sehingga itu akan merangsang proses pembelajaran siswa menjadi lebih baik, lebih efektif, dan lebih menyenangkan. Kita tahu kalau kita melihat atau menemukan sesuatu hal yang baru, terutama di bidang teknologi, kita akan merasa kagum dan kita akan merasa penasaran, sehingga kita akan selalu ingin berusaha mencoba untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Nah, seperti itu, sehingga media pembelajaran menggunakan teknologi akan merangsang siswa untuk lebih belajar lagi. Nah, yang kedua, itu kalau teknologi dijadikan sebagai media, akan menumbuhkan sifat keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa teknologi akan merangsang minat pembelajaran. Nah, ini rangsangan minat pembelajaran akan mampu menciptakan keterampilan tertentu dan akan mampu menciptakan keterampilan yang baru. Karena si siswa itu akan penasaran dan akan selalu mencoba, sehingga siswa akan berusaha mengoperasikan, melihat dan berusaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, akan menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Teknologi akan memberikan daya ingat yang cukup luar biasa bagi siswa. Karena teknologi memiliki suatu hal yang membuat siswa itu menjadi menyenangkan. Teknologi akan memberikan siswa pembelajaran yang sangat efektif sekali, sehingga siswa tidak mudah untuk melupakannya dan akan selalu diingat. Nah, seperti itu. Yang keempat, mewujudkan situasi belajar yang efektif. Kita beri contoh, pendidikan, proses pembelajaran yang menggunakan media teknologi akan mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran, dan pembelajaran akan menjadi efektif bagi siswa dan bagi peserta didik. Bagi siswa dan pendidik akan lebih efektif lagi. Seperti contohnya kita sebagai pendidik akan memberikan materi mengenai sholat. Ketika kita menggunakan media pembelajaran, hanya menggunakan InFocus saja, menampilkan video, kita tidak akan repot-repot harus mempraktikkan sholat. Kita tidak akan capek-capek mempraktikkan sholat dan memberikan contoh kepada siswa. Kita hanya menampilkan lewat InFocus menggunakan animasi yang sudah kita rancang sedemikian rupa. Nah, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan lebih menyenangkan. Tanpa kita harus capek-capek praktek sholat, tanpa kita harus praktek ibadah yang lainnya seperti haji, seperti zakat, itu kita tidak perlu capek. Karena kita memberikan simulasi menggunakan gambaran-gambaran, menggunakan video animasi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu keuntungan menggunakan teknologi agar terciptanya situasi belajar yang efektif. Efektif bagi siswa dan efektif bagi pendidik. Kelima, media pembelajaran menggunakan teknologi akan mampu memberikan motivasi dorongan kepada siswa untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin
Itu yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan konsep yang baik pembelajaran pendidikan agama Islam dalam perkembangan teknologi. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Hadanallah yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Arifin dari kelas PAI 3G, akan menjelaskan ide-ide untuk pembelajaran PAI menggunakan teknologi. Yang pertama, definisi teknologi hubungannya dengan pendidikan. Teknologi informasi yang berkembang pesat pada zaman ini tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan, khususnya pendidikan PAI. Menurut saya ada 4 ide untuk mengembangkan pendidikan PAI melalui teknologi. Yang pertama, kita bisa mengembangkannya lewat PowerPoint, yaitu kita dengan cara menulis poin-poin pelajaran tersebut, pelajaran pendidikan agama Islam pada PowerPoint. Dan yang kedua, bisa melalui email untuk mengumpulkan tugas-tugas para peserta didik agar memenuhi hasil dari pembelajaran PAI tersebut. Dan yang ketiga ada yang namanya blogspot. Kita bisa membuat blog, di situ materi-materi pendidikan agama Islam agar memudahkan para peserta didik untuk membacanya. Dan yang keempat itu ada mailing list. Mailing list gunanya apa? Mailing list ini untuk berpresentasi, tanya jawab antara peserta didik dan pendidik. Ya, mungkin itu saja ide-ide pokok dari perkembangan PAI untuk di masa yang sekarang ini melalui teknologi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.